jalani terus biar lebih fresh aja buat diri aku Nah, sendiri ya. dengan ikut meditasi paling tidak kita itu mendapatkan ketenangan. Dengan ketenangan itu kita lebih melangkah itu lebih nyaman, nggak dibayang-bayangin dengan luka, ketakutan. Inti dari meditasi itu kan kita mengosongkan pikiran ya, menenangkan diri dari hal-hal yang sekian lama sudah kita tumpuk-tumpuk, udah berapa tahun kita menyimpan itu kan. Apalagi sekarang yang ikut meditasinya cuma tiap Senin gitu, nggak di rumah, nggak mau praktek sendiri, padahal bisa itu praktek sendiri bisa gitu. Kayaknya kalau mau coba sendiri belum bisa kali ya. Baru-baru Kurang mungkin fokus, nanti. kurang fokus. Kurang fokus karena nggak ada yang bimbing, berasa tidak ada yang bimbing. Nggak apa-apa, nanti nanti kapan-kapan kita ajarin apa, merasakan energi gitu. Setiap orang tuh punya energi kok. Kalau ada yang bimbing itu kan karena mengarahkan ya. Kalau sendiri tuh cukup cukup ini aja, Mbak, Iya ya. cukup konsentrasi pada nafas. Jadi pikirannya nggak lari kemana-mana. Konsentrasi saja pada nafas. Jadi kosongkan pikiran, konsentrasi pada nafas, niatkan untuk membersihkan diri, gitu aja. Nggak usah ribet, nggak usah dibikin ribet gitu. Santai aja, seperti itu. Ini coba insya Allah nanti. Kalau bisa juga dengan zikir, lebih nyaman dengan zikir gitu, tarik nafas, baca syahadat, waktu buangnya pakai sholawat itu juga bisa loh, dapat pahalanya, dapat tenangnya kan, ini bisa dipakai gitu. Oh, bisa Kan kok. seringnya salawat juga ya, tapi nggak pakai apa cara yang baru bilang ambil nafas, tarik nafas, buang nafas, dapat itu. Itu Tapi kalau lebih di lebih lebih merasuk kalau saya, jadi zikirnya tuh lebih lebih merasuk. Kalau kita zikirnya cuma diam itu kan sambil pikirannya kemana-mana ya, iya, nanti betul. zikir tapi mikirin aduh besok waktunya bayar listrik gitu kan. Apa kalau sambil kita yang fokus, tarik nafas, baca zikirnya, buang nafas itu jadi lebih, ibaratnya anggap kayak mbak tuh lagi ngadep ngadep sama Allah gitu, lagi ngadep langsung gitu loh, jadi lebih lebih enak gitu bawaannya. Kalau nanti saya coba seperti itu, karena kan saya baru tahu. Yang sudah kan hanya itu saja. Yang tangan jalan tapi nggak pakai nafas, atau buang nafas gitu kan. Ya alhamdulillah kalau memang nanti saya coba, biar lebih fresh lagi pikiran saya. Oke, makasih ya Mbak Coba Win. deh nanti rasakan, rasakan bedanya. Mbak Titin ini yang, wah Mbak Titin ini kayaknya di mana-mana ada Mbak Titin loh, di grup Teta ketemu Mbak Titin, wah ini ilmunya banyak nih, harusnya Mbak Titin ini eh, juga nanti ngisi apa, jadi meditator di Sri Kandi ini. Gimana Mbak Titin? Gimana ya? Saya tak sharing sebentar ya. Ya yuk monggo monggo. Oh, Ya, jujur kalau di grup Teta itu dampaknya itu luar biasa kan. Jadi tiap hari itu pertumbuhan di diri saya itu ada terus, bertambah bertambah terus. Saya tuh sudah nggak bisa marah. Jadi lupa mau marah itu lupa. Caranya marah itu saya lupa sampai segitunya. Jadi pengaruh dari Theta, gelombang Theta itu yang kita praktekkan tiap hari itu luar biasa banget, dasar banget gitu, kayak gitu. Jadi Mbak Titin, Mbak Titin udah jadi live coach-nya Teta ya? enggak Enggak. enggak enggak ya, cuma sharing-sharing gitu, cuma sharing pengalaman dari diri saya sendiri tuh. Terus kebetulan tuh apa, gelombang Theta ini saya sharingkan terus ke pasien-pasien, kan hampir sering kan saya menghadapi pasien-pasien itu kayak tadi itu pas
di daerah itu juga menghadapi ada orang kena jantung asma itu saya suruh praktek kayak gitu, saya suruh praktek, coba ibu praktekkan gitu. Jadi misalnya saya di rumah sakit yo gitu, pasien-pasien itu saya suruh langsung praktek kayak gitu. Jadi Kalau teknik Iya. nafas itu sangat bagus banget. Jadi kalau kita lagi emosi tinggi, tarik aja nafasnya panjang, lalu dihembuskan pelan gitu. Jadi kalau kita lagi marah, jangan langsung dikeluarkan, jangan bicara, maksud saya tahan, tarik nafas aja, keluarkan pelan, tarik nafas panjang, terus keluarkan pelan. Kalau kita emosi, kita mengeluarkan ucapan, itu yang keluar nggak karu-karuan. Tapi kalau kita tarik nafas dulu, itu kan menjeda ya. Jadi kepala kita itu, pikiran kita itu agak didropkan gitu. Akhirnya yang kita mau ngomel, marah itu jadi kan udah lega gitu. Udah paling kita ngeliatin aja. Kalau kita ketemu orang yang emosi tinggi, kita gituin, kita nggak jadi ikut tertarik dengan energi orang. Jadi kita mikirnya ya sudahlah, lagi PMS gitu aja. Kita nganggap orang itu lagi PMS. Coba kalau kita tidak menggunakan nafas, oh perang, tak tandangi itu ya gitu, nanti kan akhirnya gelut, akhirnya kan malah nggak karu-karuan. Mengalah kan bukan berarti kita kalah. Kita dengan belajar meditasi ini, kita mencoba mengamati orang lain. Oh ini begini, oh itu begini. Kita juga bisa mengamati diri kita sendiri. Dengan kita bermeditasi, kita bisa memikirkan, misalnya seharian kita ngapain gitu, habis berantem maksudnya, kita flashback aja sambil meditasi, sambil flashback, sambil inget-inget apa yang tadi aku lakuin. Itu nanti kayak, ya ampun ternyata aku begini gitu loh. Kita jadi nggak menghakimi orang, kita jadi memperbaiki diri kita sendiri. Dengan kita berubah, orang di sekitar kita juga pasti. Itu saya rasakan. Saya nggak mau bilang ke contoh soal nih pasangan saya ya. Pasangan saya itu yang karena dulunya kerja gaji besar, tiba-tiba tidak bekerja, terus jatuh sakit, itu kan emosi tinggi kan. Nah kalau saya juga emosi, bentrok akhirnya. Yang jadi korban siapa? Anak-anak. Ketika saya praktekkan berubah, dia juga berubah gitu. Akhirnya adem. Walaupun ada tidak kecocokan, itu enggak yang kalau dulu kan patuh ya, kata orang tua patuh, dia ngomong aku ABC sampai X keluar kan. Akhirnya anak-anak, nah, kalau sekarang ya kalau nggak cocok ya kita lebih satu diam, nanti kalau sudah reda marahnya baru kami bahas dengan kepala dingin. Karena kalau kita lagi emosi membahas masalah nggak jadi, yang ada runyam malah. Kita kalau membahas masalah itu lebih dengan kepala dingin. Dan 2 menit lagi kita mulai ya. Jangan lupa disiapkan air minumnya, headsetnya, sambil menunggu 2 menit lagi. Banyak yang baru ya sepertinya. Assalamualaikum Mbak Win, baru gabung. Waalaikumsalam. Iya. Mbak Win mau Baru tanya, pertama ikut. aku dari minggu lalu sama Abang sama Ibu Sri Hayati, aku temen Ibu Sri Hayati, mau tanya, Oh iya. apa yang disebut sama Mbak Titin tadi, itu apa boleh di-share Mbak Win? Oh boleh. Kayaknya saya pernah share loh. Oh, Pernah itu share nggak ya? Yang tarik nafas 6 hitungan, buang nafas 6 hitungan.
Oh, coba nanti Ada? cari. Belum? Bangun tidur sama nyengir gini. Udah? Kalau aku udah. Itu baru gabung kali ya, Bu ya. Kenapa disebut theta? Theta itu kondisi otak kita pada saat baru bangun tidur, belum ngapa-ngapain. Itu kondisi otak kita tuh sedang kondisi theta. Nah itu kenapa kita diharuskan nyengir, bukan senyum ya, kalau senyum kan cuma itu kan. Jadi tarik selebar mungkin selama 15 atau 20 detik. Setelah itu nafas mau coba, terus tarik 6 hitungan, lepaskan 6 hitungan ya. Jadi kalau itu 1, 2, 3 itu narik sampai 6 gitu ya. Nanti lepas itu waktu kita baru bangun tidur, nggak ngapa-ngapain, langsung begitu. Itu nggak boleh kita pegang HP. Oh, meditasi itu Jangan dilakukan dulu. setiap hari, setiap pagi ya gitu ya, Mbak Wi? Setiap pagi sama kalau terbangun malam. Kadang kita kan terbangun malam ya. Nah, itu lakukan. Nanti kalau sudah kebiasaan tuh kebiasaan kok. Nggak mau lihat itu kayak nggak usah ini udah kebiasaannya saya. Makasih ya Mbak Win. Nanti dulu ya. Ya mama nggak tahu ini gimana. Ini punya kakak Ica, mama nggak tahu minta Ica ya. Spontan gitu. Jadi enak banget rasanya kalau kita menjadikan diri. Iya. Mama zoom dulu ya sayang. Ya, Oke. terus Nah, ya udah dulu aja di bawah dulu ya. cermin itu sangat dampaknya luar biasa. Jadi ibu-ibu bercermin di kaca mengucapkan ini apa? Nggak tahu, mama nggak tahu ini Pak Ino. Ya, itu cermin sapa-sapa sepertinya saya udah share. Sapa-sapa itu waktu kita mandi, ambil sabun, terus sambil disapa tubuhnya, ambil ucapan terima kasih. Mas, terima kasih kepalaku. Kita kadang nggak pernah mensyukuri ya. Seringkali kita suka menghina tubuh kita sendiri, ngaca, gendut banget. Aduh, ini jerawatku, ya ampun. Nah gitu kan. Ayo siapa yang kayak gitu? Padahal kita itu diciptakan tuh dengan keistimewaan masing-masing. Kok dengan begitu kayak itu menghina Tuhan. Kayak kita nggak ikhlas ya. Tuhan, kok aku diciptakan seperti ini sih, dengan badanku yang seperti ini. Padahal tidak seperti itu. Kita mempunyai keistimewaan masing-masing. Syukurlah. Karena nanti inner beauty-nya itu bakal keluar. Pernah nggak kita ketemu dengan orang yang wajahnya biasa saja, tapi kita senang lihatnya? Pernah nggak? Ketemu dengan orang cantik, tapi nyebelin banget gitu. Ada kan yang seperti itu? Ya, ada. Itu karena inner beauty keluar, karena dia menghargai dirinya, mencintai dirinya. Kalau kita mencintai diri kita sendiri, kita juga akan memancarkan auranya. Itu udah lewat lebih, kalau enggak ya, enaknya nanti kita sambung lagi setelah meditasi bidang-bidangnya makin seru kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tutup dulu. Duduklah dengan santai dan nyaman atau berbaring senyaman mungkin. Biarkan tubuh Anda rileks, lepaskan sejenak ketegangan, lepaskan pikiran-pikiran yang mengganggu. Sebelum kita memulai sesi meditasi, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar meditasi kita bermanfaat
kita mendapatkan kesembuhan. Dan ingatlah, semua kesembuhan ini hanya dari Tuhan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tarik nafas, rasakan semakin rileks, semakin tenang, semakin nyaman. Silahkan pejamkan mata Anda. Fokuslah hanya pada nafas Anda. Nikmati nafasnya, rasakan seluruh tubuhnya makin tenang, makin nyaman, makin rileks, semakin bahagia. Nikmati nafasnya, rasakan seluruh tubuhnya makin tenang, makin nyaman, makin segar, semakin rileks. Rasakan saat udara masuk tubuh Anda semakin segar. Saat udara keluar, buanglah energi negatif dari dalam tubuh Anda. Nikmati nafasnya, makin rileks, makin tenang, makin nyaman, makin bahagia. Niatkan menerima energi dari saya. Rasakan untuk menetes dari atas kepala masuk ke ubun-ubun, terus turun ke bawah, dan nanti disinari pusat. Makin tenang, makin nyaman, semakin bahagia, semakin rileks. Saya akan kirim energinya melalui hitungan. Makin tenang, makin nyaman, makin bahagia. Jaga nafasnya. 1. Rasakan energinya menetes seperti air, merembes di atas kepala, masuk ke ubun-ubun, membersihkan pikiran-pikiran cemas, rasa takut, marah, kebencian, keresahan. Biarkan embun itu mencuci bersih pikiran itu dari kepala Anda. Bawa turun airnya, membersihkan mata, membersihkan hidung, membersihkan telinga, membersihkan mulut. Bawa turun airnya melalui leher, turun ke pundak, membersihkan, turun ke dada, membersihkan semua penyakit, membersihkan semua rasa yang tidak nyaman, mencuci rasa sakit, rasa kecewa, kegelisahan, ketakutan,
kecemasan, kemarahan, biarkan tubuh cuci bersih rasa yang tidak nyaman. Rasakan segarnya, rasakan leganya, bawa turun, makin turun, turunkan lagi, biarkan berada di pusat, nikmati napasnya, rasakan energinya. 2. Rasakan kembali embun menetes di atas kepala, masuk ke ubun-ubun, turun ke mata, ke hidung, ke mulut, ke telinga, ke leher, turun ke dada. Biarkan membersihkan semua rasa sakit, semua rasa yang tidak nyaman. Biarkan energinya mencari rasa sakit yang ada di tubuh Anda. Bawa turun airnya, makin turun, semakin turun, turun lagi, turun lagi, simpan di pusat, rasakan energinya, jaga nafasnya. 3. Rasakan embun menetes, merembes di atas kepala, masuk ke ubun-ubun, membersihkan pikiran cemas, membersihkan pikiran takut, membersihkan amarah, membersihkan kebencian, membersihkan keresahan. Biarkan ubunnya mencuci bersih semua pikiran Anda. Bawa turun ke leher, merembes ke dada, mencuci rasa sakit, rasa kecewa, rasa marah, rasa gelisah, rasa takut, rasa iri, rasa dengki. Biarkan embunnya mencuci bersih. Bawa turun, makin turun, semakin turun. Simpan energinya di pusat. Atur nafasnya, makin rileks, makin tenang, makin segar, makin bahagia. 4. Rasakan energinya menetes, merembes di atas kepala, masuk ke ubun-ubun, membersihkan mata, membersihkan hidung, membersihkan telinga, membersihkan mulut, membersihkan tenggorokan, turun ke pundak, ke dada. Biarkan energinya mencari tempat-tempat yang sakit yang ada di tubuh Anda. Biarkan energinya membersihkan semua penyakit, semua rasa, semua kegelisahan. Bawa turun, makin turun,
turun lagi, simpan di pusat, rasakan energinya, rasakan tubuh Anda semakin segar. Atur nafasnya, makin tenang, makin bahagia, semakin rileks. 5. Bawa turun airnya dari kepala, merembes masuk ke ubun-ubun, membersihkan rasa yang tidak nyaman. Bawa turun airnya, turun ke leher, ke pundak, ke dada. Bersihkan ganjalan-ganjalan yang masih ada di sana. Biarkan embun yang mencuci bersih, biarkan rasa itu larut bersama embun, semakin turun, semakin turun. Turunkan lagi, simpan di pusat, jaga nafasnya, atur nafasnya. 6. Rasakan energinya merembes turun, merembes masuk ke ubun-ubun, semakin tenang, semakin nyaman, semakin bersih. Turunkan lagi melalui mata, telinga, hidung, mulut, tenggorokan. Bawa turun ke pundak, turunkan ke dada. Bersihkan semua rasa yang tidak nyaman, bersihkan penyakit yang ada di sana. Turunkan lagi, makin turun, semakin turun. Turunkan lagi, simpan energinya di pusat. 7. Rasakan kembali energinya menetes di kepala, masuk ke ubun-ubun, membersihkan pikiran-pikiran yang tidak nyaman. Bawa turun airnya, turunkan lagi, makin turun, makin turun, makin tenang, makin nyaman, makin segar, makin bahagia. Bawa turun airnya, turunkan lagi, turunkan lagi, simpan di pusat, jaga nafasnya, tetap rileks, tetap tenang, tetap nyaman. 8. Bawa turun embunnya dari kepala, membersihkan, turun ke mata, ke hidung, ke mulut, ke telinga, ke leher, ke pundak, ke dada. Makin turun, makin turun, makin tenang, makin senang, makin bahagia. Bawa turun airnya, bawa turun energinya,
simpan di pusat. 9. Rasakan airnya menetes, membasuh kepala, masuk ke ubun-ubun, membasuh mata, membasuh hidung, membasuh telinga, membasuh mulut, membasuh tenggorokan, ke pundak, membasuh dada, membersihkan rasa yang masih tidak nyaman. Bersihkan, biarkan larut, biarkan turun, bawa turun lagi, turunkan dan simpan energinya di pusat. Rasakan energinya, rasakan tubuh Anda semakin segar, semakin sehat, semakin senang. 10. Rasakan energinya merembes masuk di kepala, masuk ke ubun-ubun, membersihkan semua pikiran cemas, pikiran takut, rasa marah, rasa benci. Bawa turun airnya, membersihkan semua pikiran itu. Turunkan lagi, makin turun, makin turun, turun ke leher, turun ke dada, membersihkan semua penyakit, membersihkan rasa yang tidak nyaman, rasa sakit, rasa kecewa, kegelisahan, ketakutan, kecemasan, rasa marah. Biarkan abunya membersihkan semua rasa yang ada di tubuh Anda. Bawa turun, makin turun, makin turun. Simpan energinya di pusat. Rasakan tubuhnya, sebarkan ke seluruh tubuh Anda, sebarkan ke kaki, ke tangan, ke kepala. Rasakan tubuh Anda dipenuhi energi. Rasakan semua penyakit keluar dari tubuh Anda. Rasakan energinya membuat tubuh Anda semakin bugar, semakin nyaman, semakin tenang. Bersihkan luka-luka batin Anda. Biarkan menguap, biarkan keluar, biarkan bersih. Bersihkan, rasakan tubuh Anda hangat, segar. Rasakan kelegaannya. Rasakan semua yang selama ini menghimpit beban batin Anda telah lepas, telah hanyut. Tubuh Anda yang sekarang bersih, segar, nyaman. Biarkan
energi Anda berada di pusat, membersihkan trauma dari masa kecil Anda. Biarkan energinya berada di sana, menjadi penguat, menjadi penyembuh yang akan selalu menguatkan diri Anda di saat Anda menghadapi masalah-masalah baru. Biarkan energi itu otomatis membersihkan apa yang tidak baik dari diri Anda. Rasakan tubuh Anda bersinar terang. Rasakan tubuh Anda dipenuhi energi yang sangat besar. Tersenyumlah, berbahagialah. Sambutlah diri Anda yang baru. Sambutlah diri Anda yang penuh percaya diri. Anda yang pemberani. Anda yang penuh semangat. Anda yang berwibawa, disegani, dicintai, dihormati. Anda yang bijaksana. Tarik nafas, lepaskan pelan, semakin rileks, semakin tenang. Rasakan energinya semakin besar, semakin kuat. Pancarkan dari tubuh Anda. Jaga nafasnya, tarik nafas, lepaskan. Rasakan kebahagiaan di hati Anda. Rasakan dada Anda lega. Rasakan Anda benar-benar bahagia. Tarik nafas, lepaskan. Satukan kedua telapak tangan Anda. Biarkan energi menyatu ke dalam tubuh Anda. Ucapkan terima kasih pada Tuhan yang telah menyembuhkan Anda. Terima kasih Tuhan, aku telah sembuh. Tarik nafas, lepaskan, semakin rileks, pelan-pelan, gerakkan jari jemari Anda, rasakan kembali tubuh Anda, dan jika sudah siap, pelan-pelan buka mata Anda. Meditasi telah selesai. Silakan diminum airnya. Kameraku kok hilang ya? Senggol apa? Oh ya, senggol ternyata. Alhamdulillah. Bagaimana rasanya? Ada yang mau sharing? Silakan. Bagaimana Mbak Sri Hayati? Apa yang dirasakan? Suaranya ditutup. Tapi apa meditasi tadi kok berasa haus banget, Aus. kayak habis orang apa itu olahraga ya,
Bener-bener Udah diminum airnya, banyak. udah diminum air. Baru selesai saya minum. Haus banget. Selesai minum. Ya alhamdulillah. Lega ya. Ya itu Sedikit-sedikit agak kali ya. lega. Nanti di belajar meditasi sendiri, difokuskan sih mana. Nanti itu sebenarnya energi itu kan mencari sendiri ya. Bagian tubuh mana yang membutuhkan, dia akan mengalir ke sana. Sebelum nanti kalau sering ikut tadi Pak Agung kan ada meditasi pengenalan diri, itu ikutin aja, itu kita sambil belajar supaya bisa meditasi sendiri, kan bermanfaat untuk kita ya, bermanfaat untuk kita. Jadi tujuannya bukan untuk apa-apa sih, ya untuk supaya kita lebih tenang saja. Sepertinya Mbak Fauzia seperti ini ya. bagaimana? Maaf Kawin. Sepertinya Ya. kalau aku lihat ini lebih cocok ke pasangan saya. Gak apa-apa, diajak. Nanti dengan saya juga suami tahu saya suka meditasi, jadi lama-lama beliau penasaran gitu. Kok bisa juga nggak kayak gitu? Oh bisa gitu kan. Nah, jadi awal-awal kalau gitu ayo saya meditasi healing dulu ke dia. Saya ajarin. Terus Coba sekarang nanti beliau saya mau coba. meditasi sendiri, mau meditasi sendiri dia kecanduan. Ntar saya coba ajak ya. Lihat aja apa, tunjukkan ibu, Mbak Sri lagi meditasi, nanti kan pasti dia kepo tuh, pasti dirasain aku lebih tenang. Terus gini aja, berubah nggak Pak, berubah nggak sekarang, Pak masih suka emosian gimana? Itu kita kan, suami kita kan tahu kok. Anak-anak saya aja kalau bapaknya marah itu dia suka ngomong gini, meditasi sono Pak biar kayak mama. Nah gitu dia akhirnya. Coba nanti saya Karena coba deh. kita mungkin melihat perubahan pada mamahnya, jadi karena bapak. Ajak digabung di grup yang Yang ini ya. campur, Iya grup iya. grup Yang KWC ini itu kan ada ya. bapak-bapaknya. Nanti kalau di grup, nanti saya kasih Oke, linknya ya. Iya. Ntar saya coba ya Mbak Win. Pelan-pelan, Semoga- pelan-pelan tunjukin kita nggak bisa merubah orang ya, kita nggak bisa merubah orang, tapi dengan kita berubah, orang melihat kita, kok istriku jadi gini ya, apa sih yang dia lakukan gitu, hanya dia kepo kan, Iya dia betul. kepo, kok berubah gitu. Jadi ya gitu, kita itu bisa merubah suami kita kok, seperti apapun suami kita, kuncinya itu di istri, kuncinya di istri. Gimana Mbak Fauzia? Makasih Bu Ada Win. yang mau di-share? Ya. Suaranya belum dibuka. Ya lupa. Iya, hari ini meditasinya lebih lega setelah meditasi, cuman nggak seperti minggu lalu yang aku rasain sedih banget gitu. Mungkin karena Ya. pertama itu yang Mbak Win ya, masih kaget Nanti ya. Ya, mesti ada. Tiap-tiap minggu berubah, rasa-rasanya juga akan berbeda-beda. Pak Agung mau Makasih ya, Mbak nambahkan? Iya Mbak, kalau misalnya ini apa sambil zikir juga bisa sih sebetulnya. Jadi waktu mengeluarkan nafas itu gitu kan, nariknya Allah, Allah kayak gitu bisa sebetulnya kalau mau digabungkan dengan zikir sambil melatih nafas, jadi nanti terbiasa ketika menarik nafas itu mengucap asma Allah itu bisa juga. Jadi ya betul tadi bahwa kita tidak bisa merubah orang, tapi dari diri kita sendiri, karena itu ada hukum kosmik itu ya, hukum semesta itu bahwa semua itu kan bervibrasi dan kita akan menarik atau mempengaruhi
sekitar. Jadi kalau kita vibrasinya positif ya nanti kita akan menarik dan mempengaruhi sekitar itu menjadi positif. Kalau kita sedih gitu ya nanti ini juga terbawa. Jadi kita lihat bayi aja kan, bayi itu kan polos, bahagia gitu ya, ketika dia senyum itu ya semua orang pasti akan terbawa kebahagiaannya seperti itu. Jadi ya yang harus dirubah diri kita sendiri supaya nanti menciptakan atau kita bisa mendapatkan lingkungan yang seperti yang kita harapkan. Jadi seperti itu. Itu kalau di Jawa kan namanya wiseso winiseso wus. Jadi saling kuasa menguasai. Jadi ya kita yang harus menguasai diri sendiri. Seperti itu. Ya, memang Monggo kalau ada yang mau di share atau ditanyakan lagi. menarik yang sefrekuensi. Nanti dengan kita sering meditasi itu circle kita berubah. Circle kita, pertemanan kita juga akan berubah. Karena kita pasti nggak mau kumpul-kumpul dengan orang yang seperti itu tuh, kita kayak menarik diri dan orang itu juga menarik diri juga dari kita. Kita akan ketemu yang sefrekuensi, yang sealur dengan kita, yang sejalur. Sama dengan waktu misalnya dalam kondisi corona ini kan, itu kita belum bisa menguasai diri. Kebutuhan ya pasti semua orang merasakan ya dampak dari corona ini. Kita nanti akan kumpul-kumpul dengan orang yang itu, aku hutangnya banyak, itu nanti ketemunya dengan yang berhutang gitu loh. Jadi kita kayak melakukan pembenaran, oh iya ini karena corona nih ya, corona lagi. Tapi berbeda dengan saat kita bisa menguasai diri dengan meditasi ini, kita menganggap ya itu udah waktunya kita di fase itu dan kita harus berubah. Kalau beda dengan pemikiran kita yang sudah tenang, pernah nggak ngelihat musim corona tapi dia masih asik belanja dari mana dia dapat duit, kita kok kelepek-kelepek, dia kok bisa gitu. Itu karena dia tidak terpengaruh dengan energi negatif. Jadi dia ada saja jalan untuk mendapatkan uang walaupun dalam kondisi seperti ini gitu. Tapi bagi kita yang masih energinya negatif, ya nariknya yang negatif aja gitu loh. Ketemu ya susah-susah terus, kayak rezekinya juga makin seret karena kita sendiri juga sih yang membuat itu seret ya. Kita yang menganggap ya nih musimnya lagi susah, lagi corona nih nggak laku jualannya, kita yang ngomong nggak laku beneran gitu loh. Pikiran kita ini luar biasa loh ibu-ibu. Makanya kalau Anda suka berpikir yang negatif dengan suami, ayo dirubah. Kenapa? Kadang suami itu awalnya setia, tapi karena kita selalu pikirannya ini keluar jam segini kemana nih, nah gitu kan, jangan-jangan punya cewek nih di luar, jangan-jangan pikiran kita ini terlempar ke semesta, ditarik energinya, dipantulkan ke suami Anda dan itu terjadi. Itu berkat pikiran kita yang menakar. Jadi hati-hati dengan pikiran. Makanya di law of attraction itu kan kita memberdayakan pikiran kita untuk hal-hal positif, untuk menarik hal-hal positif. Jadi kenapa kita bisa memikirkan hal buruk terjadi? Kenapa kita nggak rubah memikirkan hal yang bagus saja? Kalau hal buruk kita bisa jadikan ya, misalnya kita berpikir suamiku punya simpanan ya, ternyata terjadi betul, berarti kan pikiran kita hebat toh. Kenapa nggak kita rubah jadi yang bagus? Kita pikirkan yang bagus saja gitu ya. Jadi dapatnya juga yang bagus. Nah kalau kita mikirnya yang jelek, dapatnya juga yang jelek. Betul nggak? Jadi mulai sekarang kalau sudah mulai pikiran jeleknya itu datang, usir. Bukan aku nggak mau. Tarik nafas panjang, lepaskan, ganti. Programnya diganti, program di kepala kita diganti dengan yang bagus-bagus saja. Kapan terjadinya? Ya terserah.
Kita ikhlas lillahi ta'ala, nanti Allah yang akan mendatangkan ke kita. Kalau kita bisa meminta, kenapa kita meminta yang gak baik? Kita minta aja yang baik-baik, iya kan? Nah kita sendiri kok yang minta yang jelek. Nanti sekali dikasih jelek, ya Allah dosa apa aku ini, begitu Allah lagi yang salah. Padahal kita yang salah, ya kan? Allah lagi yang kena, nah, kamu yang minta kok, kan gitu. Padahal Allah itu maha baik, Tuhan itu baik. Oke, kalau tidak ada yang sharing, kita tutup. Nanti bisa lanjut di grup, apa aja yang mau di sharing, mau ditanyakan, atau mau japri juga nggak apa-apa, boleh kok, saya akan balas, nggak usah sungkan-sungkan ya. Kemarin temannya Bu Fawiziah ya, Mbak Yati ya, Iya. hari ini ikut. Iya. Itu Ibu Sri Hayati orangnya. Ibu, astagfirullah. Saya sudah dari tadi berjuang. Makasih ya Mbak Win atas bantuannya. Iya, senang deh, senang aja Iya, kita bisa semoga dibalas Allah sama pahala ya Mbak Win. Amin. Amin. Saya senang sekali kalau misalnya ada yang japri, ketemu waktu lagi bermasalah terus japri lagi, itu dia udah menemukan jalan keluar, itu senang sekali. Ibaratnya kayak saya dapat rezeki 1M nih Mbak, 1M ya gitu, biar kan sudah dekat dapat, itu hal yang paling menyenangkan. Kadang ya. kalau dipikirin sendiri kan nggak ketemu Bisa. mentok ya Mbak Win ya, kesana mentok kesini mentok gitu, mungkin dengan sudut pandang orang lain ada solusi. Nggak apa-apa, dikeluarin. Karena kalau nggak dikeluarin nanti ya itu dipendem stres. Akhirnya yang jadi korban siapa? Keluarga, anak-anak. Iya. Kasihan loh anak-anak kita. Anak-anak kita tuh nanti tuanya juga membawa beban itu. Maaf ya, saya sering ketemu dengan begini. Orang tuanya dahulu bercerai. Si anak ini sebenarnya tidak mau mengikuti jejak orang tuanya, tapi karena itulah yang terekam, dan waktu dia menikah itu terjadi. Padahal dia tidak menginginkan perceraian. Itu seperti, kalau dibilang karma, bukan karma, itu sebenarnya ya luka batin dari masa lalu yang dia rekam. Yang sering saya ketahui misalnya nih, bapaknya yang suka mukul gitu kan, dia akhirnya berpikiran laki-laki itu kejam ya, akhirnya dia dapat suami juga yang seperti itu gitu loh. Kita menarik, itulah tadi, kita menarik energi yang apa yang kita pikirkan. Maka dari itu, kalau memang kita pernah seperti itu, anak-anak kita ayo deh dirangkul lagi gitu ya, biar cukup berhenti di kita ya, jeleknya cukup berhenti di kita, dan anak-anak kita itu menemukan kebahagiaan. Begitu saya kira. Baiklah, terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah hadir malam ini. Sehat terus, bahagia terus, banyak rezeki. Terima kasih Pak Agung. Amin. Terima kasih Mbak Wiwin. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.